Smart Business. Hai Smart Listeners, selamat datang dalam podcast Smart Business. Di kesempatan kali ini Tasya Rustama temani Anda ya. Di kesempatan kali ini kita akan belajar dan juga berkenalan lebih kepada edukasi mungkin, walaupun kita tahu bahwa Smart Listeners, Anda yang menonton kami di kesempatan kali ini merupakan wajib pajak yang luar biasa, begitu kan, pebisnis yang gak mangkir dari kewajibannya. Tapi mungkin dari Anda ada yang UKM atau UMKM gitu kan, mikro begitu kan, tapi mau level up, mau naik kelas, hingga mau tahu gimana sih caranya untuk bisa mengelola itu semua, dan pasti nggak jauh-jauh nih dari pengelolaan pajak. Di kesempatan kali ini saya sudah punya ahlinya, tentu saja beliau adalah konsultan pajak dan juga konten kreator yang aktif banget menyuarakan dan juga mengedukasi masyarakat seputar hal ini, Pak Gabriel Kurniawan. Halo ya. Pak. Halo. Apa kabarnya? Baik. Ya. Udah berapa lama sih konten sebelum kita bahas nih soal pajak? Oke, konten itu boleh bilang baru ya. Di Oktober 2023. Oktober 2023, ya. Tapi konsisten terus ngomongin seputar pajak. Ya, betul. Wow, oke. Kita mau tahu nih, ini pasti pertanyaan dari banyak pengusaha. Oke, kita ngomongin pajak. Pajak tuh berguna buat ini itu pembangunan begitu. Tapi apa untungnya untuk saya sebagai pengusaha dalam membayar pajak? Ya, jadi banyak di persepsi dari masyarakat ataupun pengusaha, pajak ini merupakan kos ataupun biaya. Ya, tapi kalau kita bicara dalam sisi laporan keuangan, ya, tidak hanya pajak itu sebagai biaya ataupun kewajiban, tapi pajak itu bisa menjadi suatu investasi. Investasi apa? Investasi dari profil kita. Ya, jadi ataupun investasi dari usaha kita. Apakah kita nantinya akan IPO atau kita merger atau akuisisi, ini jadi faktor pengaruh. Jadi pajak itu harusnya tidak bisa dinilai hanya dari sisi cost saja, tapi juga dari sisi kewajiban dan juga dari sisi aset. Ya, karena apabila suatu perusahaan nantinya akan dinilai, pasti potensi pajak ini akan dinilai. Gitu. Akan kelihatan begitu ya, Pak? Betul. Apalagi sekarang ada Cortex, benar nggak sih? Betul. Jadi semuanya terpantau begitu ya? Ya. Oke, baik. Pak Gabriel, kita mau tahu juga sebenarnya update sekarang tuh seperti apa sih dalam dunia perpajakan, apalagi dengan pergantian menteri ya, yang dibilang sekarang tuh masih baru-barunya nih, masih seger-segernya gitu. Pajak sendiri seperti apa? Apalagi dikejar atau seperti apa? Ya, pada prinsipnya pajak ini kan untuk membiayai pembangunan atau sebagai bahan bakar ya, untuk membiayai APBN kita. Nah, jadi pemerintah bagaimana caranya untuk mencapai target penerimaan? Karena kalau kita lihat di semester pertama itu masih belum tercapai, dan memang kemungkinan ya dari prediksi kita ini kemungkinan tidak akan tercapai tahun ini. Karena apa? Banyak kendala dari Cortex di awal tahun yang tidak berjalan dengan baik. Walaupun investasinya sudah cukup besar, tapi masih banyak kendala. Dan ada pergantian dan perubahan aturan dan sebagainya. Jadi ini yang memang menjadi faktor besar, terutama dengan kejadian kemarin yang sempat demo gitu ya, terkait dengan demo kemarin, itu kan persepsi atau sentimen dari publik itu negatif ya. Persepsi pajak, uang yang dibayar oleh para pengusaha dipakai tidak dengan bijak gitu. Nah, jadi sistem dan persepsi publik ini dua faktor yang cukup bisa mempengaruhi. Karena kalau kita ngelihat dari ada istilah namanya CPI, Corruption Perception Index. Di Indonesia ini baru 34%. Kalau kita lihat dengan tax ratio, itu harusnya berbanding lurus. Jadi semakin tinggi persentase corruption-nya, ya, tax ratio juga makin tinggi. Jadi kalau semakin tinggi itu semakin rendah ya, bukannya semakin tinggi korupsinya. Nah, di Indonesia ini rasio kita masih 10-an persen. Sedangkan negara-negara ASEAN itu sudah di angka 15, 17 dan sebagainya. Gapnya lumayan ya, Pak? Gapnya sangat lumayan. Karena apa? Persepsi publik tadi. Kalau di negara seperti Norwegia, Selandia Baru, mereka punya tingkat
CPI-nya, Corruption Perception Index-nya itu di angka 80-an%. Dengan tax ratio itu juga puluhan. 70-80%, berarti baik. Iya. Jadi dengan kata lain, persepsi terhadap siapa yang memimpin di perpajakan, pejabat-pejabatnya itu sangat mempengaruhi publik. Sangat mempengaruhi terhadap penerima negara. Yes. Gitu. Yes. Oke. Makanya kemarin juga sempat setelah menurut saya lucu sih ya, Dirjen Pajak nih di satu sisi kejar-kejaran begitu kan ya, ayo bayar pajak, tapi satu sisi ada nih pejabat yang flexing ya, akhirnya turun lagi nih kepercayaan masyarakat begitu kan ya. Oke, kita mau ngomongin fokus kepada benefit pengusaha nih, karena oke, saya udah bayar pajak nih, tapi saya nggak dapet apa-apa. Maksudnya tadi korupsi juga masih merajalela begitu kan ya, ini luar biasa. Kemudian apa yang baiknya dilakukan begitu, Pak Gabriel, agar ini tuh bisa seimbang? Yang perlu dilakukan oleh pengusaha berarti ya. Pajak itu memang kewajiban ya, kewajiban. Cuman pajak itu kalau kita berfokusnya ini sebagai biaya, ya kita akan salah dalam menerapkan. Gimana kita punya kewajiban pajak, tapi kita bisa mengelolanya dengan baik. I see. Jadi yang benar adalah pajak itu kewajiban, tapi pilihan untuk mengelola ada di tangan kita. Gimana cara kita mengelolanya? Gitu. Sebenarnya selevel mana sih Pak untuk bisa dikenakan pajak untuk pengusaha? Apakah tadi UMKM itu sebenarnya udah dikenakan pajak? Oke, berarti boleh dibilang batasan untuk dikenakan pajak lah ya. Yes, benar. Platformnya. Jadi di perpajakan itu kita mengenal atau secara general ada namanya pajak penghasilan. Ini yang akan saya bahas adalah pajak penghasilan. Atau secara general ada dua lah. Pajak di Indonesia itu kita mengenal ada namanya pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat itu ada yang namanya pajak penghasilan atau PPH, ada yang namanya PPN, ada yang namanya PPNBM gitu ya, barang mewah ya. Kemudian ada lagi bea materai. Ya, nah, tapi memang paling general dihadapi oleh para pengusaha ya PPH dan PPN. Kalau kita sebut pajak daerah seperti pajak restoran, pajak reklame, pajak hiburan. Ya, kita akan bahas batasan terhadap si PPH dulu nih. Ya. Jadi kalau kita ngomong pajak penghasilan berarti apa? Ada kata penghasilan dan pajak. Jadi begitu kita dapat penghasilan ada pajaknya. Karena berdasarkan teori dari Adam Smith gitu ya, bahwa pajak itu salah satunya dikenakan saat kita dalam kondisi menyenangkan. Artinya apa? Saat kita dapat penghasilan itu menyenangkan, dipajakin lah kan gitu ya. Nah, jadi di undang-undang kita, undang-undang pajak penghasilan ada istilah subjektif dan objektif. Ya, saya mencoba menggunakan bahasa yang sederhana ya. Kalau subjektif itu adalah orangnya, orang ataupun entitas perusahaan. Kemudian objektif itu adalah penghasilan. Jadi orang ataupun perusahaan yang terima penghasilan itu sudah wajib bayar pajak. Cuman memang ada aturannya. Kalau orang pribadi ada batasannya, ada penghasilan tidak kena pajak PTKP-nya. Ya, tapi ada prinsipnya adalah kalau sudah memenuhi subjek dan objek, subjek orang tersebut, entitas tersebut, objeknya yang terima uang, itu adalah, atau kita bisa menyebutnya adalah wajib pajak. Jadi harus punya kewajiban perpajakan, baik itu lapor ataupun setor pajak. Setor pajak, baik. Gitu. Berarti ini lingkupnya nggak terbatas kepada UKM aja. Betul. Mikro pun juga sebenarnya ini merupakan wajib pajak begitu ya. Betul. Apalagi orang pribadi juga. Oh iya, benar. Ya, kita terima gaji, tapi kita nggak bayar, tapi kita tetap harus lapor loh. Iya, itu kan ada administrasi tahunannya ya. Betul. Nah itu yang harus kita ketahui, karena banyak orang yang saya kerja kantoran, ya udah pajak saya diurusin sama kantor. Enggak gitu. Itu adalah pajak bukti potongnya, beda dengan laporan tahunan. Gitu. Itu yang sering kalau saya dengar banyak pegawai karyawan swasta, mereka menggampangkan, tidak ada awareness, tidak ada atau pemahamannya salah gitu.
bahwa tetap nih harus lapor, Harus lapor. walaupun sudah dibayarkan begitu ya. Karena subjek plus objek sama dengan wajib pajak. Wajib pajak. Ada kewajiban setor, kalau ada Yes. kurang bayar, ada kewajiban lapor gitu. Oke, baik. Pak Gabriel, ada Ya. nggak sih kesalahan-kesalahan tadi kan? Ini kan Ya. berarti kan saya nih orang awam aja merasa bahwa ternyata UMKM juga tuh merupakan wajib pajak begitu ya. Saya kira ketika dia usaha kecil-kecilan itu nggak dikenakan begitu ya. Ada platform tertentu begitu. Tapi ternyata nggak begitu ya. Ya. Kenyataannya bahkan juga kita sebagai individu juga wajib melapor. Ya. Ada nggak kesalahan-kesalahan atau mispersepsi lagi yang beredar nih di masyarakat seputar pajak? Mispersepsi dari perpajakan mungkin yang paling sering ya untuk para pelaku mungkin smart listener yang menjadi pelaku UMKM. Mungkin di tahun 2013 pernah mengenal namanya PPH, peredaran bruto tertentu. Ya, yang dikenakan pajak final. Banyak orang di luar nyebutnya PPH final UMKM. Dulu 1%, sekarang 0,5. Oh, berkurang ya? 0,5%. Iya, sejak tahun 2018 berkurang. Tapi yang menariknya adalah banyak persepsi di publik bahwa mereka diajarkan tidak membuat yang namanya laporan keuangan, dan ini salah. Ya, kewajiban membuat laporan keuangan itu harus ada sesuai dengan undang-undang KUP. Jadi karena mereka merasanya, saya bayar pajaknya karena UMKM pakai PPh final UMKM dari omset dikali tarif 0,5% selesai. Saya nggak perlu buat laporan keuangan. Tapi ini yang keliru. Ini persepsi yang harus diubah karena banyak sekali pemikiran seperti ini. Jadi kita harus bisa membedakan cara menghitung ya dengan kewajiban membuat laporan keuangan. Kalau tadi itu adalah cara kita menghitung dari omset dikalikan dengan tarif pajak UMKM 0,5 selesai. Tapi ada kewajiban membuat laporan keuangan, ini yang tetap perlu gitu. Ini persepsi di publik khususnya UMKM yang sering saya dengar gitu. Padahal inilah yang jadi modal begitu ya Pak Gabriel untuk bisa melapor pajak. Ya. Karena ada dua hal yang harus dilakukan ibaratnya begitu ya. Karena mungkin prosesnya. saat di awal aturan yang terbit, mungkin yang terdengar atau tersampaikan ke para pelaku usaha, cara bayar pajaknya mudah. Habis itu selesai, tidak perlu lagi. Padahal belum lengkap. Harusnya ada kewajiban tetap membuat laporan keuangan. Ada satu lagi nih. Di tahun 2023 memang ada kewajiban baru, peraturan baru terkait dengan tarif efektif rata-rata ya, yang digunakan untuk menghitung pajak orang pribadi, termasuk pegawai ya. Ini banyak akan menjadi bom waktu untuk para konten kreator, freelance dan sebagainya, atau di pajak kita sebut pekerjaan bebas. Nah, kalau dulu mereka dipotong itu berdasarkan akumulasi penghasilan. Jadi di orang pribadi itu punya tarif secara progresif 5, 15 sampai 35. Kalau dulu dipotong berdasarkan akumulasi. Sehingga apa? Saat akhir tahun orang freelance ini membayar pajaknya tidak banyak. Ya karena yang sudah dipotong oleh vendor mereka atau customer mereka sudah sedikit menyerupai perhitungan akhir tahun. Tapi sejak ada perubahan baru, nah mereka memotong hanya berdasarkan per transaksi. Jadi secara sederhananya mereka memotong berdasarkan per transaksi, kemungkinan besar akan dikenakan hanya tarif pertama 5%. Padahal kalau mereka lapor nanti di SPT tahunan mereka, mungkin tarifnya bukan 5%, udah kena 25. Jadi gapnya jauh nih. Saat akhir tahun mungkin banyak freelancer ataupun konten kreator atau UMKM kaget. Wah, saya harus bayar pajak segini. Pilihannya bayar apa enggak ya? Nah, kayak gitu. Jadi ini yang menjadi dilema dan saya rasa para pelaku UMKM harus tahu. Ya gitu. Baik, dan smart listeners, emang kalau ngomongin pajak tuh
nggak bisa begitu ya dalam waktu singkat ya Pak Ya. Pak Gabriel, karena banyak sekali hal yang bisa dibahas, banyak sekali persepsi Ya, begitu kan, betul. kesalahpahaman. Tapi semoga saja dengan 13 menit kami hadir dalam episode ini bisa membuat dan juga membuka informasi Anda sedikit banyak. Tapi kalau Anda mau tahu detailnya lebih lanjut, lebih dalam lagi, bisa langsung lihat kontennya Pakar Pajak Ya, gitu kan oke. ya, di Instagram dan juga di TikTok. Ya. Itu dia Smart Listeners, episode podcast Smart Business di kesempatan kali ini, dan kami harus pamit undur diri. Akhir kata saya Tasya Rustama dan Pak Gabriel Gabriel Kurniawan. Kami pamit, sampai jumpa. Smart Business. Lead you better.